kita langsung ke dalam. Halo teman-teman. Nah, sekarang nih aku lagi di Museum Perangko Indonesia. Nah, konon katanya nih, perangko itu merupakan lambang dari bahwa Indonesia itu udah diakui secara dunia ya, Pak. Betul. Nah, sekarang ini saya nih sama Kepala Museum Perangko Indonesia, Bapak Masuri. Halo Bapak. Halo. Nah, sekarang boleh kali ya Pak cerita-cerita nih seputar Museum Perangko Indonesia tuh seperti apa sih dalam keadaan di masa kininya nih Pak? Ya. Mungkin kita mulai dari awal berdirinya museumnya aja dulu ya. Oke, boleh. Jadi Museum Perangko ini berdiri tanggal 29 September 1983. Artinya nih, bulan ini nih genap 41 tahun. Bentar lagi Sudah ini banget ya. Iya, Pak. 41 Sudah tahun. lama banget Iya. berdirinya. Dan itu kita lihat ada lambangnya si Hanoman. Hanoman itu kenapa ada di depan? Karena dia tuh sebagai pembawa berita. Jadi makanya dia kita taruh di depan. Jadi sebagai lambang pembawa berita. Jadi dulunya Berita. si Hanoman itu tugasnya membawa berita. Berita baik atau buruk atau semua berita tuh Pak? Iya, pokoknya semua pesan lah yang ditugaskan ke si Hanoman. Oke deh. Terus kemana lagi nih Pak kita bisa mengenal Museum Perangko lebih jauh? Lebih detailnya bisa ke dalam. Oke, kita langsung ke dalam aja Ya. kali ya Pak. Iya. Kalau ini maskotnya Pak? Ya, Apa ini gimana? ikonnya. Oh, ikonnya hingga hari ini. Ya, jadi kita sebutnya boneka ini si Pila dan Teli. Pila dan Teli. Iya, Apa tuh karena- Pak maknanya? Kolektor pelangko kan disebutnya filatelis. Filatelis. Nah, ini adanya Pila dan Teli. Teli. Iya. Wih, seru banget nih teman-teman, ternyata ada maskotnya juga dari Pila dan Teli gitu Betul. ya Pak. Dan itu ada, kita lihat itu ada apa namanya bisurat kalau zaman dulu itu bentuknya seperti itu. Oh, dan sekarang masih ada nggak sih Pak? Sekarang udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Dulu masih banyak di jalan-jalan. Berarti kalau orang sekarang mau berkirim itu gimana tuh Pak? Ya langsung ke kantor pos karena Oh, sekarang udah gitu. banyak cabangnya. Iya sih. Nah ini berarti Nah, yang penggagas pertama, ide ya berarti. ya ini Ibu Tin Soeharto sebagai pendiri Museum Perangko. Nah ini pertama kita lihat dulu ini koleksi perangko dari emas. Dari emas. Iya, dari Punya butinnya iya, langsung. seri perangko emas Ibu Tin Soeharto. Ini dibuat mengenang 1 tahunnya wafatnya beliau almarhum. Dan sudah masih diperjualbelikan atau sudah? Sekarang udah habis sih. Oh, sudah habis. Ya? Artinya udah semua udah ada di kolektor. Dan itu emas asli ya Pak? Asli, Wow. ada sertifikat aslinya. Mantap. Ya. Jadi di museum ini kita tuh ada 7 showcase, kita sebutnya 7 showcase. Ini showcase pertama, kedua, ketiga, dan sampai ke-7. Dan setiap showcase-nya punya ceritanya masing-masing berarti. Showcase pertama itu dari sejarah, mulai apa namanya, belum adanya kertas, ya kan, baru terus ini ada perangko pertama, replikanya perangko pertama. Itu ada perangko namanya One Penny. One Penny. Itu perangko Inggris, tapi sekarang perangko itu infonya ada di Museum Perangko Singapura. Berarti saat belum ada kertas itu mereka bahan bakunya pakai apa tuh Pak? Itu daun lontar, makanya itu ada. Oh, daun. Oh, itu berarti. Iya, ada patung lagi nulis di atas daun Di lontar. atas. Keren. Iya. Berarti ini ya. Iya. Dan ini ada salah satu hasil hibahnya kolektor yang dititipkan di Museum Perangko. Dan kolektornya itu dari mana Pak kalau boleh tahu? Sebetulnya sih jadi gini, mereka tuh infonya jadi kalau koleksi perangkonya mereka ada di rumah, sementara di rumah itu nggak ada yang peduli. Nggak ada yang merawat. Iya, gitu anak-anaknya nggak ada yang suka perangko. Akhirnya mereka berinisiatif untuk menitipkan koleksinya di sini. Karena kalau di rumah, ya kan, numpuk Iya, numpuk. hilang, Hilang. kebuang, jadi nggak berguna. Padahal ini berharga dan bernilai. Apalagi dulu belum secanggih sekarang ya Pak. Betul. Jadi orang bersurat itu kan dari perangko ini gitu. Oke,
Terus showcase yang kedua ini apa berarti? Showcase kedua ini proses dibuatnya perangko. Mulai dari desain. Jadi sebelum perangko itu dicetak, ada tim desain namanya. Desain itu yang menggambar atau membuat desain untuk perangko apa nih yang mau kita cetak. Setelah itu baru dikirimlah ke peruri. Peruri itu yang mencetak perangko, materai, dan kertas berharga. Uang juga termasuk? Betul, peruri. Jadi karena perangko itu termasuk yang berharga. betul. Ini ada di showcase kedua. Berarti prosesnya pun nggak langsung ujuk-ujuk jadi. Betul. Dulu perlu proses juga gitu. Kok itu mesin apa Pak? Itu tintanya apa? Itu mesin. Jadi yang mesin yang ada di sana itu ini simulasi apa? Miniaturnya tuh ini. Di perurinya. Iya. Itu pelat-pelatnya, jadi kan miniaturnya tuh di sini. Nah, ini showcase ketiga ini perangko sebelum era kemerdekaan. Makanya kita kalau kita bandingkan dengan perangko yang sekarang, perangko dulu itu lebih ke apa ya? Ke warnanya tuh lebih ke monokrom gitu. Oh, Ya kan? hitam Kurang putih, ya terus hitam putih merah, jadi merah dan warnanya putih. kurang banyak warna. Tapi sekarang kan lebih kaya warna, lebih kaya desain. Dan dulu mungkin kalau proses pengirimannya nggak secepat sekarang juga ya. Betul. Sangat berjuang lah gitu, Iya. butuh proses yang. Tapi perangko itu berarti kan antar internasional juga ya Pak ininya. Itu lingkupnya internasional, dunia. Jadi ini era sebelum kemerdekaan. Artinya sebelum tahun 45. Kalau di showcase berikutnya itu sesudah era kemerdekaan. Berarti ya mulai ada apa ya, kayak lambang kemerdekaannya, terus ada mengakui bahwa Indonesia merdeka. Betul. Terus ada Kalau mau kita lihat itu jenis-jenis perangkonya itu ya macam-macam. mulai ada ini juga ya dari Sabang sampai Merauke. Iya betul. Jadi apa namanya? Kayak misalkan ini ada lambang presiden, terus ada lambang perguruan persatuan guru. Jadi dari tahun 45 sampai dengan 80 ini eranya. Dan kita juga sebenarnya ada namanya komunitas filateli. Komunitas filateli kreatif, nah ini hasilnya. Jadi Berkarya iya, gitu. jadi sampai sekarang filateli itu masih hidup sampai sekarang. Dan komunitasnya itu pun masih terus aktif. Aktif berkegiatan. Setiap bulan mereka tuh ada pertemuan. Nah ini salah satu hasil dari para kolektor itu. Komunitas perangko. Jadi mereka bikin miniaturnya Monas, mereka tempelin perangko asli. Ini perangko asli ditempel. Ini salah satu upaya juga ya mereka untuk melestarikan gitu ya. Dan komunitas itu mulai dari SD, SMP, terus sampai yang udah dewasa. Jadi dari semua umur. Dan kegiatannya rata-rata di sini berarti Pak? Di sini dan di kantor pusat. Oh, ini berarti era apa nih Pak? Kalau ini temanya pariwisata dan kebudayaan, flora dan fauna. Jadi mulai dari rumah adat, pakaian adat, terus binatang ciri khas daerah masing. Binatang langka juga, tumbuhan langka itu masuk di dalam perangko. Dan ini masih diperjualbelikan nggak nih Pak? Kalau yang lama-lama itu biasanya adanya di kantor pusat. Iya, dan juga di kolektor. Artinya mereka tuh saling bertukar gitu. koleksi. Seru banget ya, berarti bisa saling interaksi dan saling mengenalkan gitu. Ada flora, fauna, kebudayaan, pariwisata. Dan perangko itu tadi sebagai juga identitas negara. Artinya gini, kalau kita udah kenal perangko, kita udah bisa tahu ini perangko dari mana. Tanpa misalkan kita nggak kenal benderanya, tapi kita kenal perangkonya. Jadi makanya kenapa perangko itu sebagai salah satu identitas negara, selain bendera.
Jadi kalau kita kenal negara itu dari bendera, nah ini kita kenal negara itu dari perangko. Kita bisa ngeliat, oh ini perangko Jepang, perangko Cina, itu jelas ada ciri khasnya masing-masing. Ciri khasnya. Kita nggak hafal benderanya, tapi kita hafal perangkonya. Iya, apalagi kan kalau sebagai pelaku pariwisata pasti banyak yang seneng ya dengan koleksi-koleksi. Wah, kalau turis datang ke sini, mereka carinya perangko Indonesia. Mereka nggak cari perangko luar. Kita sodorin perangko luar, mereka Indonesia. Karena itu ya buat koleksi mereka Iya. tadi, kenang-kenangan juga gitu, mengabadikan momen pernah ke Indonesia, Iya, betul. sosial dan kemanusiaan. Berarti ini showcase yang ke-6. 6. Kalau ini apa nih, Temanya olahraga. Pak? Oh, kalau ini olahraga. Mulai dari Asian Games, SEA Games, Olimpiade, PON, Thomas Cup, Uber Cup, itu ada. Dan karena memang perangko itu dibuat untuk momen-momen yang sifatnya nasional. Apalagi kalau olahraga kan kayak pesta nasional juga ya. Jadi perlu banget untuk mungkin diabadikan ya saat itu. Yang terakhir itu, yang sekarang ini ada PON nih. PON yang lagi ada di Medan ya, di Aceh itu sekarang ada. Oh, ada juga. Dan sirkuit Mandalika pun ada perangkonya. Wow. Sirkuit Mandalika itu ada perangkonya. Dan itu baru banget kan Iya. berarti. Itu kalau mengakses misalnya ada yang mau beli itu kemana sih, Pak? Apakah online di? Bisa online. Oh, bisa online juga. Philately.co.id. Terus kayak custom tadi pun bisa online, Bisa online. gitu. Oh. Kalau yang berwenang untuk ngeluarin misalnya lagi ada acara besar seperti PON tadi, itu berarti yang inisiasinya biasanya siapa, Pak? Kominfo. Oh, Kominfonya. Iya. Berarti ada divisi khusus yang memang Betul, di Kominfo itu ada divisi khusus untuk perangko ini. untuk ya? perangko. Berarti masih sangat memang berharga tadi ya perangko itu. Ya karena dalam setahun itu kita bisa terbit 10 kali perangko baru. Wow. Keren Setiap banget. tahun. Setiap tahun. Yang itu yang akan diperjualbelikan gitu ya, Pak, Iya. sebagai misalnya. Dan itu buat pegangan untuk para si kolektor. Oh, nanti ada perangko ini, perangko ini. Nah, mereka begitu menjelang harinya akan penerbitan, mereka akan melakukan pre-order. Oh, seru banget ya berarti ya. Dan begitu dia launching di hari dia terbitnya, Dia terbit. itu 2-3 hari udah habis. Sold out ya, cepet banget berarti ya. Masih diburu banget Iya. ya berarti, karena memang sudah jadi merupakan barang langka juga ya. Ya makanya kalau yang mungkin yang nggak familiar dengan perangko, emang selalu pertanyaan Iya, itu. perangko emang masih ada, perangko Nah, emang itu, masih benar. buat apa kayak gitu. Jadi pertanyaan itu emang setiap kali orang datang selalu pertanyaan. Ternyata salah ya, ternyata masih ada ternyata perangko itu, Betul. bahkan sampai sekarang ya. Dan penting banget untuk jadi edukasi juga ya ternyata. Sangat. Untuk Dan bahkan iya, apalagi Iya. kan lengkap tadi ya, Pak, dari mulai budaya terus momen-momen nasional juga memang diabadikan gitu. ya. Dan kunjungan anak sekolah itu datang ke sini mereka untuk pengenalan perangko. Jadi mereka tuh bersimulasi untuk berkirim surat, mulai dari nulis di kertasnya ataupun di kartu posnya, terus mereka distempel oleh petugas posnya, terus mereka berkirim. Jadi benar-benar simulasi layaknya kita berkirim surat. Dan itu udah ada di dalam kurikulumnya sekolah dasar. Kurikulum sekolah ya, bagus banget ya berarti. Jadi biar anak-anak juga mungkin mengenal ya, kalau sekarang kan kita berkirim pesan sangat mudah gitu. Betul. Dengan adanya perangko, terus anak-anak dikenalkan lagi, mereka jadi aware gitu, jadi tahu gitu proses-proses dalam Bagaimana pengiriman. susahnya dulu orang iya, berkirim bener. Untuk berkirim kabar, Perjuangan. bertukar kabar gitu. Oke, terus ini Ada satu lagi di sini Apa ini, yang Pak? menarik ini. Ini perangko cerita rakyat. Jadi kalau kita lihat perangko ini dia bercerita mulai dari kotak pertama sampai kotak terakhir itu dia bercerita. Jadi satu lembar itu perangko itu bercerita, makanya kalau dia putus atau sobek itu dia ceritanya jadi nggak lengkap. hilang. Cerita yang hilang. Oh, berarti kayak puzzle ya, Pak, kalau misalnya Iya. ini edukasi tapi ternyata ini perangko bisa Iya. dikoleksi dan bercerita. Dan ini salah satu koleksi yang langka ini. Langka banget ya ini. Seri cerita rakyat. Ini juga ada yang hilang atau
Nah ini, karena ini kan jadi satu set, jadi udah ada kita siapin sampulnya, berikut perangkonya. Makanya ini kan dia satu tema. Iya benar. Si sampulnya ini satu tema. Sampul dan perangkonya tuh satu set. Keren. Saya aja baru tahu loh berarti ini perangko ada yang cerita rakyat juga. Taunya kan hanya sekeping ya? Iya, sekeping. Tapi ini ternyata ada selembar cerita. Jadi ngebuka perspektif juga ya kayak gini tuh. Bahwa memang Indonesia tuh kaya banget dengan cerita-cerita rakyat ya, budayanya. Iya, dan diabadikan di dalam perangko. Dalam perangko. Coba ini kan sepedanya langka ini. Iya ya, ini berarti yang Kebayang dulu kita Iya. si petugas pos, ya kan, ngantar surat berat-berat. Kalau sekarang tinggal pakai motor. Bener. Nah ini ada satu perangko sio. Perangko sio. Iya. Oh, ada juga Jadi ya. ada 12 macam sio yang diabadikan jadi perangko. Biasanya itu terbit setiap tahun sih. Jadi ada misalnya tahun depan itu sionya apa, kita munculkan lagi perangko. Berburu ya mereka nih, wah lagi sio naga nih misalnya berburu perangko. Belum tahu kan perangko sio? Belum. Saya aja banyak yang baru tahu nih kesini. Apalagi ada perangko sio juga. Ini apa nih Pak? Ada mesin ketik. Ini ada... alat kerja yang dipakai ya di kantor pos itu zaman dulu lah ya. Jadi ini ada timbangan surat, timbangan paket, paket berat, ini paket sedang. Jadi sebelum dikirim ditimbang dulu. Ya. Jadi untuk menentukan berapa biaya yang harus ditempel di perangko itu. Dan ini petugas ya berarti zaman dulu. Pakai batik ya berarti. Mantap banget. Itu tadi dari showcase 1 sampai dengan showcase 7. Mantap. Berarti ini kalau atas apa tuh Pak? Itu di atas ada perpustakaan. Oh, ada perpustakaan juga di sini.